Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui segala-galanya. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, dan semoga Allah ridho kepada kita, karena tanpa keridhaan Allah tidak ada arti apapun juga. Hadirin sekalian, berikut ini dibacakan sebuah hadis sahih. Penting hadis ini agar kita mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita itu ternyata sebanding dengan cita-cita kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah." Barang siapa man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang tujuan hidupnya hanya duniawi saja, dunia, maka yang pertama Allah berikan adalah faraqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau hati sudah dicerai-beraikan, sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini. Hatinya gelisah, resah terus urusan saja, masalah saja. Sampai dari pagi, siang, malam itu yang dilakukan hanya ngurusin masalah. Dan masalahnya ini mencerai-beraikan hatinya. Jadi tidak punya kesempatan untuk menikmati kebesaran Allah, nikmat karunia dari Allah, karena waktu, pikiran, dan hatinya sibuk dengan masalah yang tercerai-berai. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Dan yang kedua, Allah akan menjadikan kefakiran faqrahu baina ainai, di kedua pelupuk matanya. Yang kedua, kalau orang pecinta dunia, hidupnya tidak akan merasa cukup, kurang terus dan makin takut kurang. Jadi walaupun sudah diberi sebanyak apapun oleh Allah, dia tetap dalam keadaan tidak puas dan takut berkurang, takut rugi. Akibatnya para pecinta dunia dapat dipastikan tidak mau bayar zakat. Sedekahnya juga kalau ada embel-embel buat dirinya. Para pecinta dunia mau mengeluarkan kalau dia merasa akan ada untung duniawi lainnya. Dia bikin ini, dia ngasih itu, bahkan ngasih juga supaya di dunia ini supaya didoakan. Tolong ya, saya sedekah ke anak yatim, doakan ya, saya mau menang tender. Tetap saja sedekah juga tujuannya adalah supaya dapat dunia lagi. Akibat faqrahu baina ainai, jadi dia tidak bisa menikmati yang ada kecuali semu, dan pikirannya sibuk dengan yang tidak ada. Capek. Kita untung 9 miliar nih, rugi harusnya untung 10, begitu. Padahal udah untung 9, tetap saja rugi. Karena pikirannya tidak bersyukur. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi begini hadirin ya, dunia ini juga jagad semesta ini milik Allah sepenuhnya.
milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Harta, gelar, pangkat, jabatan itu ada dalam genggaman Allah, dan Allah yang menentukan, membagikan sesuka Allah. Jadi kalau ada orang kaya bukan karena pinter, bukan. Karena Allah mau ngasih saja segitu. Kalau Allah mau ngasih segitu, maka akan datang sesuai dengan yang Allah tetapkan, ketemu. Apakah orang tua kaya, anak pasti kaya? Belum tentu. Apakah anak miskin, orang tua miskin, anak pasti miskin? Belum tentu. Terserah Allah saja. Jadi kalau ada lihat orang punya jabatan ini, pangkat itu, popularitas ini, penampilan itu sepenuhnya karena Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki seseorang dapat sesuatu, maka nanti Allah beri jalan supaya dia ketemu dengan takdirnya. Jadi kita tidak boleh menganggap ikhtiar itu sebagai penentu. Ikhtiar itu adalah amal soleh. Jelas hadirin adik-adik? Apakah kerja keras pasti kaya? Tanya tukang batu. Sudah segitu kerasnya bekerja, kalau niatnya ikhlas, tukang batu itu pahalanya besar. Maaf nih, pada santri yang ngantuk, boleh cuci muka dulu ya, daripada saya ikut ngantuk. Nah, yang ngantuk dikasih tahu ada apa, subhanallah subhanallah, ini waktunya dengar ceramah deh ya. Begitulah kalau santri ahli tahajud, selalu berbaik sangka ya. Jadi kita akan ketemu dengan yang Allah jatahkan untuk kita. Bedanya apa? Kalau pecinta dunia pakai menderita, pakai capek, lahir batin, pakai teraduk-aduk perasaannya, pikirannya, dan tidak menikmati kecuali semu. Tetap ketemu juga. Itu koruptor, kalau dia tidak korupsi tetap ketemu, Pak. Ada jalannya. Tapi kan rezeki itu tidak selalu yang dipegang. Rezeki ada berapa? 3. Yang dimakan jadi kotoran itu rezeki, yang dipakai jadi usang itu rezeki, dan yang dinafkahkan di jalan Allah itu rezeki kita, yang udah jadi rezeki kita. Kalau tabungan, aset dan sebagainya itu baru ngaku-ngaku. Lanjut. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh. Dan barang siapa yang niat waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh, maka Allah, dan barang siapa yang niat tujuannya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Artinya oleh Allah urusan sama, tapi diurus, hati dibuat tenang, tidak cerai-berai hatinya. Kemudian urusan-urusan, karena Allah tahu semua masalah, nanti didatangkan ahli-ahlinya. Kalau kita perlu ketenangan, didatangkan orang yang menenangkan. Kalau perlu ahli keuangan, nanti didatangkan oleh Allah yang bisa ngitung keuangan dengan baik. Kalau perlu teknologi, tapi disusun oleh Allah sedemikian rupa sehingga enjoy dalam hidup ini. Bisa melihat bagaimana Allah menyusun urusan. Jadi nikmatnya itu adalah menikmati Allah menolong dia. Tidak diduga-duga, datang ini, ada itu. Jadi seperti puzzle, nyusun sendiri. Jadi enak hidup ini.
ingin ini ada jalannya, ingin itu ada jalannya, dan dimudahkan, dan hatinya bisa melihat Allah yang mengatur semua ini. Paling enak tuh hadirin, udah urusannya dibereskan oleh Allah, dan hatinya juga yakin yang ngeberesinnya adalah Allah. Kan ada yang urusan jadi beres, jadi ujub, merasa dirinya yang pinter, dirinya yang bisa. Anggap bisa lah, kita ini ketek aja bau, sombong ya. Jangan sombong sepanjang kentut masih bau ya, walaupun minum minyak wangi tambah bau. Kita asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai yang menjijikan, kemana-mana bawa kotoran. Kita ini, kita dihormati karena 3 tutup. 1, kulit yang nutup, coba dibuka aja bagian hidung ini, kulitnya udah beda urusannya. Yang kedua, Allah nutupin pikiran-pikiran kita, orang tidak tahu pikiran ngeres kita ya. Dan yang ketiga, Allah tutupi aib, dosa dan maksiat kita. Itu aja yang membuat kita dihargai orang. Kalau Allah buka 3-tiganya, berat. Maka salah niat udah jadi urusannya jadi berat. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah menjadikan ghina fi qalbih, kaya hatinya. Orang yang kaya hati ini gak ngarep-ngarep apa-apa dari makhluk, udah puas hatinya. Dengar ya hadirin sekalian ya, kita lihat nih, kemarin ada juga menteri yang ditangkap, udah hakim agung jadi hakim hina gara-gara ditangkap. Aduh, udah menteri, udah jenderal, kenapa? Kenapa? Apa gajinya kurang besar? Bukan, karena miskin hatinya. Makanya orang yang kaya di hatinya tidak lelah, dia tidak akan minta-minta ke orang. Dengar ini adik-adik, para santri, para mahasiswa ya, dengar baik-baik ya. Kalau kita sudah minta-minta ke orang, dengar baik-baik, izzah kita, kehormatan, harga diri, martabat, kemuliaan kita turun. Kalau kita terus jadi beban bagi orang, turun kita. Allah sudah memuliakan kita sebagai orang yang beriman. Jangan hinakan diri dengan menghibah, meminta, memelas, padahal kita mampu. Kalaupun kita tidak mampu, maka kalaupun mau bicara minta tolong ke orang, mulut saja, hati jangan. Hati cukup ke Allah saja menghibahnya. Lihat di negeri manapun aparat pakai seragam hebat, di sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol, maksudnya itunya apa tuh. Tapi kalau sudah pelit minta-minta, demi Allah itu mungkin yang ngasihnya itu rada sopan, tapi hina dina. Saya pernah dengar dari seorang supir, kalau mau ngasih apa tuh salam tempel, diludahin dulu, sing cilaka mencret. Ngasihnya sopan, tapi tidak ada harganya. Makanya orang yang niatnya akhirat, ghina fi qalbi, enggak mau minta-minta, enggak suka menghibah, memelas, berharap belas kasihan orang, pemberian orang, karena hatinya sudah kaya dengan janji jaminan Allah. Ingat, yang namanya bahagia, qad aflaha man aslama, amat sangat berbahagia orang yang pasrah ke Allah, Islam, menyerahkan diri kepada Allah, waruziqa kafafan,
dan rezekinya cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah, orang-orang yang sibuk ingin pulang ke akhirat dengan selamat, oleh Allah diberi kekayaan hatinya. Dunianya kaya tidak, terserah Allah. Bisa dibikin kaya, tapi hatinya tidak nyender kepada kekayaan. Nabi Sulaiman kaya, Rasulullah SAW kaya raya hadirin, 1/5 dari ghanimah, tapi tidak ada nyantel hatinya itu kepada kekayaan. Adik-adik, ini para mahasiswa, santri mahasiswa, jangan menghinakan diri. Kalau nanti ada pembagian makanan gratis untuk duafa, ada duafa bukan? Kalau bukan duafa, jangan antri. Aib. Pembagian buku gratis bagi yang tidak mampu. Mampu beli, jangan minta. Beli. Bisa ngongkos, bayar sendiri ongkos, ya. Kecuali kalau yang memberinya ini menjadi bahagia. Paham deh? Tapi kalau kita berharap dan yang ngasihnya itu terbebani oleh kita, jangan. Yang ketiga, saya sudah sampai berapa tadi? Ghina fi qalbihi, ya, waja'ala ghinahu fi qalbihi. Aduh, ini paling lezat kalau hati sudah kaya tuh, enggak ada mengharap-harap dari makhluk, izzahnya terjaga. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, karena udah enak tuh bisnis, semua usaha tuh jadi ibadah betulan, hatinya kaya, tidak pakai derita, dan dunia itu datang melayaninya, merunduk-runduk dalam keadaan dunia oleh Allah nanti dibuat datang kepada kita, bukan kita yang ngejar-ngejar dunia. Ayo, mending ngejar-ngejar uang, mending uang ngejar kita. Yang benar, ya, tergantung cita-citanya. Jadi cita-cita akhirat itu apa? Ingin pulang selamat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar dunia ini cuman mampir saja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Tidak merasa bangga dengan dunia, tidak sedih dengan dunia yang enggak ada, tidak iri dengki dengan dunia yang Allah bagikan kepada saudara kita. Anteng, ya, minimal seperti tukang parkir lah, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati, lempeng saja. Karena bagi orang pecinta akhirat, dunia cuma mampir, enggak ada pesona-pesonanya. Bukan tidak boleh punya, karena yang takdirnya punya bakal punya, tapi tidak diperbudak, tidak lengket di hatinya. Masalahnya adalah merasa memiliki atau tidak. Yang membuat orang menderita adalah merasa memiliki. Harusnya merasa tertitipi, dan dunia ini ujian. Begitu para mahasiswa, nggak usah sibuk dengan mikirin gelar ini gelar itu. Kenapa? Belum tentu hidup waktu di wisuda, ya. Pikirkanlah bagaimana setiap kuliah jadi amal soleh, setiap kuliah jadi ibadah. Ada yang menjelang wisuda meninggal. Begitu, jangan mikirin saya kaya atau tidak, pikirin jadi ahli takwa atau tidak. Karena tidak ada yang paling membuat kita terjamin syariatnya kecuali dengan ketakwaan. Orang takwa tuh pikirannya bagaimana dicintai Allah,
bagaimana bisa bekal pulang ke akhirat dengan memanfaatkan hidup di dunia ini sebaik-baiknya. Jam 5:30 sudah waktunya. Ini hari Kamis bukan? Alhamdulillah. Semoga Allah memuliakan guru kita Pak Kiai Haji Miftah Farid dengan nikmat yakin kepada Allah, nikmat ibadah, nikmat sehat wal afiah, nikmatnya hidup penuh manfaat, dan nikmatnya istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan hadirin menyimak dari MQFM bersama guru kita ya. Amin. Sudah. Sekarang yang masih di grup ini adalah YouTube, e-book, YouTube, Facebook, ngik-ngok ini, TikTok, Twitter, apalagi IG ya yang masih di sini, dan MQTV. Baik, kita lanjutkan ya. Penting tidak ini seperti ini? Ingat ya, pemanah itu berprestasi. Kenapa pemanah berprestasi? Karena jelas targetnya. Coba memanah tidak jelas target, siapa yang menjerit? Tetangga, ya kan? Nggak mungkin kita memanah nggak jelas target, harus jelas target. Kita hidup juga harus jelas dulu nih, mau apa hidup ini? Kita ini diciptakan Allah untuk apa? Itu aja. Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ke Allah. Ya sudah, itu saja. Harus jelas. Apa sih orang yang mengabdi kepada Allah disebutnya apa? Ahli takwa. Apa jaminannya kalau kita ngabdi ke Allah beres urusan kita? Allah sudah sangat tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Nggak usah rewel, tidak usah ragu. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Dan selama ini pun tanpa kita tahu keperluan kita, kita sudah diurus sampai detik ini. Tidak ada yang kurang. Yang kurang itu adalah yang kurang syukur, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang tobat, disebut kurang ajar. Nggak ada. Toh hidup ini ada puji, caci, sehat, itu bagian dari nikmat semuanya. Bagi umat yang beriman, bahagia itu tidak datang pada sesuatu yang cocok dengan keinginan saja. Pada sesuatu yang tidak cocok juga mengandung banyak kebaikan. Coba adek, digigit anjing baik atau buruk dek? Jawab. Bingung kan? Nyebut baik takut terkabul, pulang dari sini digigit. Nyebut buruk takut salah. Ada yang doa jodoh. Ingat cerita ini? Pas keluar dari rumah, kemudian ada yang memperhatikan, tiba-tiba menggigit kakinya. Gimana? Ternyata habis karena yang menggigitnya buaya. Beda lagi ceritanya, baru ngarang. Ini digigit anjing, dibawa ke klinik, ketemu dengan perawat, jadi jodoh gitu kan. Itu mau udah bosen. Beda lagi sekarang buaya yang ngegigit. Nah, banyak kejadian yang tidak cocok menurut kita, tapi justru dari yang tidak cocok itu mendatangkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita duga. Dalilnya apa? Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah yang maha tahu untuk kita. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek menurut Allah.
Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Aduh, enak hidup ini kalau tidak sok tahu. Tadi habis sholat dibahas, waktu dibagi berapa? 3. Yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang dijalani. Waktu kita yang mana? Ini. Tapi banyak yang menjalani waktu sekarang ini dengan penderitaan, gara-gara cemas kepada yang belum terjadi atau sedih dengan yang sudah terjadi. Akibatnya saat ini tuh derita. Harusnya apapun yang belum terjadi membuat hari ini jadi amal soleh. Apapun yang sudah terjadi menjadikan saat ini amal soleh. Bagaimana caranya? Apapun yang belum terjadi belum tentu akan terjadi, walaupun kita mengkhawatirkannya. Kenapa? Karena belum tentu hidup. Ya, aduh, saya khawatir nanti 5 tahun lagi. Emangnya masih 5 tahun? Kan ada yang mau pensiun tuh ya. Kenapa Bapak kelihatan memble? Aduh, saya ini mau pensiun. Emang kenapa? Cicilan belum lunas, anak belum tamat sekolahnya. Berapa tahun lagi? Sisa dinasnya 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Stresnya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan rugi. Pensiun belum, stres udah, maut. Nah, yang kedua, kalaupun kita ada umur, yang akan terjadi itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang akan terjadi yang tidak diketahui Allah, dan sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun yang kita cemaskan. Jadi yang belum terjadi, yang kita khawatirkan, takut ini, takut itu, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah juga tahu apa yang kita cemaskan, dan Allah yang menguasai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Makanya kecemasan terhadap yang belum terjadi seharusnya membuat kita makin dekat dengan Allah, berlindung ke Allah, memohon pertolongan Allah, minta dimudahkan kepada Allah, minta dijaga. Cemas itu mendekatkan kita ke Allah, baru jadi tenang. Tapi kalau cemas tidak membuat kita dekat dengan Allah, maka berlipat-lipat kecemasannya dan tidak mengubah apapun selain makin menderita. Bagaimana dengan yang sudah terjadi? Qadarullah, sudah selesai. Yang sudah terjadi biasanya orang sedih. Aduh, anak kok begini, aduh suami, terus dipikirkan. Habis waktu kita memikirkan yang sudah terjadi, yang tidak bisa berubah. Kalau sudah terjadi, kata kuncinya ridho. Ini sudah takdirnya, qadarullah wa ma syafa'al. Ini sudah takdirnya yang harus saya jalani. Kalau toh ini pahit, kita istighfar yang banyak, boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa. Jadi yang lalu itu tidak boleh membuat kita larut dalam kesedihan, tapi justru membuat kita memperbanyak air mata taubat, dan itu akan jadi kebaikan. Jelas adik-adik santri, jangan suka lebay dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang belum tentu dijalani. Yang penting apa yang kita khawatirkan masa depan jadi kebaikan hari ini, apa yang sudah terjadi masa lalu jadi kebaikan hari ini. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Mim, boleh kita buka untuk tanya jawab ya.
Ini ada tamu dari SMP Top Kids Islamic Secol Sukorajo Banyumas. Mana? Ada. Alhamdulillah. Terima kasih Dek. MT An-Nasuha Jakarta, Majelis Talim Nasuha, acungkan tangan. Malu-malu kucing. Ada tidak ini? Kucing besar ya. MTS Manbaus Salam 60 orang Banten, mana? Ada? Oh, goibah ya. Oh, buat nanti. Mantap sekali, datangnya nanti, pengumumannya sekarang gitu deh. Ya nggak apa-apa, pokoknya saya tidak akan jengkel ya. Silakan. Ada pertanyaan? Mip, Pim, Mim, Pip, silakan. Nanti asar kajian Al-Hikam ba'da asar, lalu kajian Ma'rifatullah ba'da isya. Silakan. Mim, ayo ada. Kalau tidak yang di masjid silakan. Semuanya rendah hati sekali ya. Kalau tidak, udahan nih, Han. Mim, ada Apip nggak, Mim? Ada, lagi dicari dulu. Belum ada. Dicari Apipnya. Belum ada di medsos. Semuanya ini membuat kebaikan, meringankan beban hidup saya ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri saja. Oh, nggak usah memaksakan diri deh kalau enggak ya. Silakan deh. Cik, bismillah. Izin bertanya. Saya Arif dari Baitul Quran, izin bertanya. Dari yang pengalaman saya lihat, di banyak yang sering saya temui, banyak orang yang merasakan kenikmatan yang luar biasa, baik dari harta ataupun kenikmatan yang lainnya gitu. Tapi di satu sisi itu yang pernah saya kenikmatan luar biasa tuh maksudnya bagaimana? Kayak kekayaan dari harta, terus ketenangan, kayak kelihatannya tenang gitu. Kelihatannya tenang, terus pokoknya hidupnya kayak aman aja gitu, aman damai sentosa Indonesia Raya. Kelihatannya. Tapi di satu sisi yang pernah saya dengar dari guru SD gitu ya, itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan gitu. Nah, jadi bahkan ada pun di penghafal Quran gitu, hafalannya lancar, murojaahnya jalan terus. Tapi di satu sisi kita pun pernah memergoki gitu ya, walaupun nggak diumumkan, itu pernah memergoki, mungkin ada maksiat kecil yang kelihatan secara tidak langsung gitu ya. Nah, itu apakah bagian dari sebuah kenikmatan dari Allah atau sebuah teguran? Terima kasih. Gak ngerti yang mana yang teguran. Yang jadi yang mana sekarang yang jadi masalah yang mana? Bingung. Gini, saya bantu, saya jelaskan yang belum saya pahami ya. Gini deh. Bagi kita bahagia itu bukan seperti yang kelihatan. Bahagia itu yang udah pasti-pasti saja, apa yang ditulis Quran itu yang pasti. Misal begini, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, hatimu akan tentram. Itu udah pasti. Jadi kalau kita melihat orang lupa ke Allah seperti bahagia, enggak pasti. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Ketenangan, kebahagiaan itu milik Allah, hanya diberikan yang hakiki kepada orang yang ingat Allah. Tapi itu kelihatannya bahagia, kelihatannya. Kita buka An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup yang baik,
hidup yang bahagia, hidup yang ajeg mantep, itu adalah orang yang kesibukannya dijadikan amal soleh. Kalau dugem amal soleh tidak, pasti tidak bahagia, pasti. Jadi kita tidak bisa ngarang dalam hidup ini. Kita punya panduan Al-Quran. Kalau ngarang kita bisa salah. Jadi apa yang kata Quran bahagia yang benar, itu yang pasti benar, karena Allah lah yang mengantarkan kita dengan ilmu Al-Quran ini supaya bahagia, benar gitu deh. Kenapa itu ada hafiz Quran kok bikin dosa? Karena ahli takwa itu bukan tidak punya dosa, tidak ingin berbuat dosa, tapi kalau tergelincir, apa kata Al-Quran? Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Dan orang-orang yang walladzina idza berbuat, ya, tergelincir berbuat salah, maksiat, yang berbuat keji, dia segera ingat Allah. Siapa lagi yang mengampuni selain Allah? Dan segera berhenti dari perbuatan buruk. Itu termasuk wilayah takwa tuh, ya. Cek. Selanjutnya dari TikTok ada yang bertanya, Ustadz mau tanya, bagaimana menyikapi masa lalu yang sulit dilupakan? Bagaimana menyikapi masa lalu yang sulit dilupakan? Nah, masa lalunya apa? Mungkin masa lalu yang buruk, Jangan ngarang, Apip. Emang yang mungkin itu cinta beruk dulu yang masa lalu kan ada yang indah untuk dikenang, ada juga yang nyesek untuk diingat. Yang mana, Pip? Jangan ngarang, Apip. Kasihan ya. Apip jadi korban terus. Ya, pokoknya kalau itu pahit, kita harus segera lepas, ya. Nggak boleh, dalam Islam tidak boleh cemas berlebihan, sedih berlebihan, itu tidak baik, itu tipu daya setan. Cemas itu sesaat untuk membuat kita berlindung ke Allah, sedih itu sesaat untuk membuat kita mendekat ke Allah. Kalau itu kepahitan, tobat, ya sudah. Pokoknya orang menderita kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Gak boleh kita tenggelam berlama-lama dengan sesuatu yang melupakan Allah. Tidak jadi solusi. Karena fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kita sekarang mau mikir, kalau Allah tidak tolong, kita mikir apa? Sedangkan otak ini milik Allah, ide, gagasan, ilmu semuanya milik Allah. Kalau kita mikir kemudian ingat Allah, minta perlindungan Allah, bimbingan Allah, pertolongan Allah, nanti diatur pikiran kita tuh jadi lebih jernih, lebih efektif mikirnya, dan jadi solusi. Kayak rapat, habis-habisan rapat. Kalau Allah nggak sukses kan gagal mau rapat kayak apapun juga, ya. Makanya rapat, adzan berkumandang, udah sholat. Yang menentukan hasil bukan rapat, kekuasaan Allah. Walaupun rapatnya gimana, dibuat gagal, gagal saja, mudah bagi Allah. Tapi kalau kita serius ke Allahnya,
dibimbing nanti cara berfikirnya, cara berkomunikasinya, hasilnya mengarah kepada yang terbaik dari Allah. Pokoknya udah enaklah kalau dengan Allah terus mah. Ya, gimana semuanya milik Allah, betul? Betul, Pip? Ya. Apa? Apip? Maafin, saya suka ngeganggu Apip terus. Tes. Selanjutnya masih dari TikTok, banyak yang bertanya. Ya. Assalamualaikum, gimana yang diperintahkan Allah dijalani, tapi juga yang dilarang juga dijalani, Gimana maksudnya, Pip? Jadi yang diperintahkan Allah dijalani juga, cuman yang dilarang juga dijalani, Jangan nyindir saya, Apip. Memang kita nggak mungkin 100% bisa mengamalkan 100% suci, kalau itu mah Nabi, ya. Kita tuh berusaha keras untuk mengamalkan yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menghindari. Kalau toh suatu saat tergelincir, segera tobat, sekuat tenaga berhenti. Udah itu saya udah berusaha berhenti, udah tergelincir, tapi kok terpeleset lagi, tobat lagi dan minta tolong ke Allah. Yang penting jangan direncanakan untuk berbuat maksiat dan jangan ngedeketin area yang membuat kita tergelincir. Udah jelas itu lubang, mainnya ke sana lagi, tenggelam lagi, tenggelam lagi. Gitu, Pip. Jelas, Pip? Iya. Apa? Coba jelaskan. Selalu bisa benar terus, Wah, benar. Luar biasa Apipnya. Kasihan nih Apip diganggu terus. Bapak mau nanya, silakan Pak. Ada waktu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Dalianto ya. Dari pesantren Al-Quran Asy-Syakur Bengkulu. Alhamdulillah, silakan Pak. Menyikapi tadi menyampaikan tentang tadi yang punya kemampuan juga tidak boleh ikut antri kalau bukan haknya gitu. Kebetulan pesantren Asy-Syakur yang kami bina di Bengkulu itu adalah wadahnya para yatim dan duafa. Dan alhamdulillah hari ini kurang lebih santri 150 orang. Mereka dari pedesaan dan mereka tidak mampu. Dan yang kami lihat ya, betapa banyak orang yang berantusias begitu ikut ngantri yang gratis gitu. Ya, padahal kami tahu dia tuh mampu sebenarnya. Ya, ketika mendaftar mereka ya tidak mampu katanya gitu. Ketika 2 bulan 3 bulan jalan ternyata mereka ini orang yang mampu ternyata. Dan kita keterbatasan untuk survei. Jadi mohon petunjuk langkah apa yang kami lakukan dan mohon bimbingan untuk pesantren Al-Quran Asy-Syakur Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang antri itu tetangga atau siapa? Jadi santrinya. Santri. Jadi orang-orang yang mereka ingin masuk ke pesantren gitu. Ingin masuk pesantren lalu ngakunya tidak mampu. Tidak mampu. Padahal mampu. Ya beritahu aja Bapak mampu. Mungkin gini kan, ada yang tidak mampu sama sekali, ya. Ada yang mampu tapi tidak cukup. Maksudnya begini, ada yang tidak cukup sama sekali, kurang. Ada yang dia pas-pasan, tapi untuk menyekolahkan dia tidak cukup. Nah, mungkin begitu husnuzonnya. Ya sudahlah, nggak usah banyak mikirin orang lain ya. Kita didik saja anak-anaknya dengan baik dan jelaskan ke orang tua. Kalau toh memang mampu membayar, bayarlah, karena itu akan kembali ke dirinya. Kalau nggak mampu sama sekali ya nggak usah. Jangan sampai bohong aja karena ingin anak baik, tidak mungkin dengan cara berdusta orang tuanya. Ya, tapi bisa dimengerti tidak semua orang sudah memiliki tingkat keyakinan yang baik ke Allah. Ya, tidak semua orang, bertahap, berproses. Terima kasih sahabatku yang baik.
Kenapa jadi pada melongo gini semuanya ya? Tolong dipastikan bahwa jangan banyak berpikir yang membuat lupa ke Allah. Karena semua kejadian, semua keputusan, semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Berlindunglah terus, minta tolonglah terus, minta bimbingan terus setiap waktu. Dan kalau sudah terjadi, terima takdir itu. Kalau toh itu keburukan, kepahitan, tobat. Salah satu cara kalau ada yang ngobrol adalah kitanya yang diam, kemudian dilihat yang ngobrolnya. Itu tekniknya lebih baik Pak, daripada diam. Nanti kita udah jengkel, yang disuruh diam tetap ngobrol, kan 2 kali lipat sakit hatinya. Nah begitu, enak kan? Tapi tidak semua mengerti juga ya. Kenapa katanya jadi diam, lupa tuh kan gitu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, curahkan kasih sayangmu dengan syariat Al-Quranmu ya Allah. Jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi cahaya bagi kami, menjadi jalan petunjukmu bagi kami. Jadikan Al-Quran menjadi pembuka limpahan kasih sayangmu. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jikalau kami lupa. Bimbing ajarkan kami dengan Al-Quranmu ya Allah jikalau kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami tilawah, akrabkan diri ini dengan Al-Quranmu di malam dan siang. Dan jadikan Al-Quran menjadi hujah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, indahkan diri kami dengan keindahan Al-Quran-Mu. Muliakan diri kami dengan kemuliaan Quran-Mu. Ya Rabb, masukkan kami ke surga-Mu dengan syafaat Quran-Mu. Tolaklah bala dunia, fitnah akhirat dengan kehormatan Quran-Mu. Ya Rabb, mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Mudahkan kami menyampaikan Al-Quran-Mu. Jadikan kami menjadi bukti indahnya Al-Quran-Mu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.